bagikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode kedua. Pertemuan saya dengan konco lama Narotama. Ya, seorang teman waktu sekolah di SMA, alumni 92 yang saat ini sudah menetap di Kota Bandung, dan saat ini kami berada di Hotel Pasundan. Sudah Grand Pasundan, dan dia sudah hidup di Bandung sudah puluhan tahun, masuk sekitar 25 ya, 28 tahun. Iya. Gitu ya? 2000, iya. 28 tahun dia hidup di Kota Pasundan ini. Dan eh, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara Facebooker mungkin melihat bahwa dia selalu memposting tentang peta Kabupaten Merauke, terutama Kota Merauke. Dan beliau ini selalu berdiskusi dengan saya, bahkan teman-teman lain yang ada di Merauke, untuk bagaimana mempetakan sebuah kota Merauke yang bisa didesain menjadi sebuah kota yang nyaman, kemudian bebas dari segala persoalan. Nah, peta ini menjadi sebuah keterangan yang bisa kita simak, bisa kita kaji lebih jauh, dan kita langsung bertanya ke beliau tentang bagaimana peta yang dibuat, terutama kepada persoalan yang harus kita diskusikan adalah mengatasi masalah banjir di Merauke, yang kita tahu bahwa kontur tanahnya seperti Belanda, dia lebih rendah dari lautan, itu sekitar ya 1 hingga 3 meter dari permukaan laut. Nah, Tidak, lebih atau dia tidak lebih rendah. sama? Dia tetap tinggi. Dia itu 5 meter di atas permukaan laut. Nah, ini pernyataan beliau, tinggi di atas permukaan laut. Di atas Sementara yang Cuma saya pas kalau tahu, air pasang. saya tahu itu bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa Tidak. kontur wilayah Merauke kota itu justru dia berada di bawah, Tidak. karena dia ada talut itu, maka air tidak memasuki. Nah, oke, tapi ini kan justru kita mau mencari fakta yang sebenarnya, dan dia adalah pengamat peta, Pengamat amatir gitu. ya pengamat tadi. Dengan kemampuan dia dan perhatian dia, itulah yang mengajak dia untuk melihat lebih jauh bagaimana persoalan banjir. Coba sobat menerangkan tentang konsep persoalan banjir di Merauke itu, dengan sudah membuat peta alur drainase, kemudian beberapa titik saluran air yang harus diperbaiki. Kira-kira coba sobat terangkan tentang itu. Jadi kalau masalah drainase di Kabupaten Merauke itu, saya sudah sangat yakin mereka sudah membuat dengan perencanaan yang matang, ya kan. Tapi pada saat pelaksanaannya memang masih ada kekurangan sana sini, itu mungkin kita masih bisa maklumi, dan kita coba mengatasinya supaya tidak terjadi. Salah satu contoh, saya pernah bikin yang di jalur tengah, ya kan. Yang di jalur tengah itu kenapa SMP Negeri 1, SMA Negeri 1 sering banjir, ya kan. Itu saya urut dia, ternyata yang di jalan bukan Paulus Napi, sebelah sana Ali Arkam. Di Ali Arkam itu yang di belakangnya itu belum beres, drainase itu belum beres, jadi pasti air akan tertahan di situ. Terus setiap jembatan Ali Arkam, Paulus Napi, ya kan, Prajurit, ya kan, itu harus dicek kembali. Tapi ternyata memang programnya belum selesai, program pembangunannya belum selesai. Tapi kalau itu perencanaan pembangunannya, misal pembangunannya itu sudah selesai, saya sudah sangat yakin kan itu Merauke tidak akan banjir. Tinggal permasalahan bagaimana itu pintu air transito. Tapi ternyata pemerintah daerah juga dia sudah ambil alternatif, dia putarkan ke Kelapa Lima, ya kan, diputarkan ke Kelapa Lima. Apakah dia lanjutkan itu ke pintu air Kelapa Lima atau tidak? Tapi kalau saya lihat jalurnya mungkin dia akan lanjutkan ke sana, ya kan. Terus yang di Kaliweda itu jalur-jalur itu semua sudah betul, cuma memang belum selesai. Bahkan itu yang di Kaliweda itu terus dia tembus ke Jalan Noari. Dia terus jembatan Noari yang besar itu, terus dia keluar ke pintu air yang di belakang ini, di belakang rumah sakit itu.
Itu jalur sebenarnya sudah betul, cuma memang masih ada penyempitan-penyempitan yang terjadi. Nah, itu kalau dilakukan perbaikan, di renovasi apa semua, saya sangat yakin tidak akan banjir. Terus misalnya di daerah Kaliweda itu yang memang itu dulu kan rawa di situ tuh. Itu kalau drainase itu sudah jadi, ya kan? Insya Allah tidak. Terus yang katanya mereka bilang kalau air pasang ya kan, permukaan air pasang itu menjadi lebih tinggi daripada itu kalaupun memang itu datanya itu sudah oke, itu pada saat banjir itu hujan deras itu terjadi, itu tinggal bermain pompa pada saat banjir itu misalnya tuh, tapi air lagi pasang, ya kan, itu berarti pompa itu akan bermain di pintu air yang ada di Musamus, yang ada di belakang rumah sakit, yang ada di Transito, ya kan, yang ada juga dorang bikin itu keluarnya gitu ke Pantai Lampu Satu dulu. Kalau kita yang lama itu kita masuk ke Lampu Satu, tadi situ dong ada pecah yang dari Kaliweda untuk keluar ke sana. Dan itu kalau sudah dimaksimalkan semua, saya sangat yakin masalah banjir di dalam kota Merauke itu selesai. Oke, baik. Jadi ini setelah beliau melihat peta, menganalisis Merauke, dengan tadi disampaikan bahwa ini bisa mengurangi. Nah, ada pertanyaan begini. It's okay, kita taruhlah bahwa Merauke itu lebih tinggi lah sedikit dari permukaan laut. Tetapi pada kenyataannya setiap pasang itu kemudian kota Merauke menjadi tempat aliran air laut. Maka pada beberapa titik seperti taruhlah di daerah Seringgu itu bagian Tidore. Kalau pas air laut naik. Pas air laut naik di Tidore, Kaliweda, kemudian Lapangan Jawa, itu menjadi terendam. Air laut. Ya. Itu kan sebenarnya begini. Sebentar. Jadi kemudian wilayah-wilayah ini terendam dan itu sangat mengganggu aktivitas. Itu sangat bisa diatasi. Oke. Sekarang menjadi persoalan kita adalah ketika musim hujan, air ini kan tidak mengalir. Kita tahu bahwa fungsi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nah, bagaimana strategi pembuatan jalur-jalur? Ini kan kalau kita mau lihat bahwa drainase atau selokan-selokan yang ada di Merauke itu lebih kepada fungsinya itu menampung, bukan mengalirkan lagi. Bukan saja mengalirkan, tapi menampung. Karena ketika hujan dan kemudian air pasang, ini kan air tidak bergerak. Nah, justru tidak bergerak itu terjadi luapan, dan banjir itu kemudian susah sekali dikendalikan. Bagaimana menurut sobat ketika merancang sebuah peta? Ini kan peta untuk memberikan bagaimana air ini mau dialirkan gitu loh. Dialirkan dalam arti kita mau bikin sebagai sebuah jalur penampungan, tapi dia yang bisa saja berfungsi sebagai sebuah jalur wisata misalnya. Kan jalur drainase di Merauke itu bisa dimanfaatkan. Apakah kita akan buka itu terus ke daerah Wasur atau kemana? Jadi begini. Karena di sisi sebelah kota Merauke itu kan ada Kalimaron. Kalau kita mau ke Kupri kan nggak mungkin. Justru kita pemanfaatnya mulai dari Gudang Arang itu sampai ke daerah arahnya ke Sota. Apakah perlu diperpanjang? Karena ini fungsinya bukan untuk mengalirkan, tapi untuk menampung. Karena datar. Apakah perlu diperpanjang atau memang cukup dengan ada kemudian dibuat pintu-pintu? Karena menurut saya kalau dibuat pintu juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Kalau menurut saya sudah betul. Jadi infrastruktur yang sudah ada di sana, kalau menurut analisa saya, itu sudah sangat cukup. Ya. Tinggal fungsinya dimaksimalkan. Salah satu yang tadi dibilang pas air naik, airnya tergenang di Kaliweda, di Lapang Jawa dan lain sebagainya yang tadi bicara itu salah satunya karena tidak ada pintu air yang di Lampu Satu. Ini kan sama-sama air naik. Lampu Satu naik kan di situ naik. Iya. Nggak mungkin di Lampu Satu tidak naik, di sini tidak. Di sini naik, di Lampu Satu tidak. Iya. Ini kalau dua-dua naik gimana aja? Maksudnya yang mana naik? Ini kan kalau berbicara air naik itu kan berarti di depan pelabuhan naik, di Lampu Satu naik. Ya gimana kita mau buka? Itu sudah tutup sudah. Nah, jadi sekarang pada kita saat tutup. air naik, sekarang kita itu tutup. pintu air itu semua tutup. Nah, ya kan? Sekarang kan kita berarti tutup. Kan dia tidak akan ke darat, ya kan? Tidak akan. Itu selesai, ya kan? Pada saat hujan turun misalnya, hujan turun selama air itu surut, itu air saya sudah yakini dia keluar karena sudah ada analisa berdasarkan citra satelit bagaimana air itu lagi pasang, itu keluar semua air.
ya kan, keluar. Yang permasalahannya nanti pada saat air pasang, terus hujan deras, itu kan permukaan sungai dia naik, terus air dia penuh di daratan. Bagaimana caranya dia keluar? Itulah pompa berfungsi. Dan pompa itu saya dapat informasi sudah ada sebenarnya di ini, di ini. Tinggal yang saya lihat sekarang bagaimana maksimalkan yang pintu air, normalkan fungsi pintu air yang ada di Musamus, ya kan? Terus bikin pintu air di yang lampu satu, maksimalkan fungsi yang di belakang di belakang rumah sakit pintu air, terus yang transito. Saya pikir itu selesai. Masalah aliran itu tinggal rapikan semua drainase yang terhambat. Dan itu di video saya itu saya sudah aluri semua tuh. Mana yang harus di itu. Tapi 2020 ini keterangan dari kepala BWWS ya. Badan Wilayah Sungai Merauke Papua ini. Ya kan? Itu tahun 2020 itu ada untuk pengurukan yang di Jalan Jawa dengan Noari. Itu kalau sudah dilakukan, itu dari Kaliweda itu dia akan lancar ke belakang rumah sakit, pintu air rumah sakit. Karena itu Kaliweda itu besar drainasenya. Ya. Ke Noari itu dia kecil menyempit. Ini ketika memang tidak terjadi persoalan tadi yang saya nyatakan bahwa ada pasang, ada hujan. Ada hujan. Nah kalau sekarang ada pasang, ada hujan, gimana? Kan kita tidak mungkin mau menutup. Iya. Tapi kan volume air tambah banyak. Begitu hujan pasti banjir. Itu yang saya bilang. Fungsi pompa itu Badan Wilayah Sungai Merauke Papua itu sudah ada itu. Fungsinya dipompa kemana? Pompa ke laut. Pompa ke laut itu. Ya. Jadi, itu di bagian pengairan itu mereka itu sudah punya berapa pompa ini itu kan sudah ada hitungannya. Itu hitungan sudah ada. Jadi begini, untuk merencanakan suatu drainase itu curah hujan 10 tahun terakhir itu datanya di BMKG itu mereka pakai untuk menghitung membuat drainase. Itu berarti daerah tangkapan air di suatu daerah itu sudah ada datanya itu. Jadi berarti pompa air yang akan dipakai untuk memompa pada saat hujan itu berarti kapasitas berapa yang dipakai itu sudah ada itu. Nah, pertanyaannya kan begini. Ngapain sobat bikin peta kalau kemudian solusinya cuma pompa? Oh, tidak. Peta ini untuk menganalisa salah satu bukan saja yang sudah jadi, tapi yang akan dibuat juga. Itu makanya. Ya kan? Itu apakah dengan peta itu kita akan merencanakan, kita akan hitung, terus peta itu juga sudah dibuat untuk mengontrol atau menganalisa yang sudah ada. Kalau lebih kita bicara desain ini akan keseluruhan. Kalau peta itu nanti fungsinya akan keseluruhan. Dengan peta mestinya kita tidak perlu berpikir pompa. Karena tidak, itu memang itu pompa itu solusi darurat yang diambil kan itu tidak permanen itu. Tidak, begini. Jadi maksud saya begini. Itu memang fungsi pompa. Makanya itu tadi saya sedikit pancing saudara untuk kira-kira dengan pompa ini kan kita bicara debit air itu Jakarta pernah melakukan itu di Cengkareng. Toh juga tetap tidak bisa memberikan solusi baik. Artinya secepatnya ya. Nah, di Merauke itu kan daerah datar yang tadi saya bilang bahwa fungsi drainase dan parit itu lebih kepada fungsi menampung. Kalau pas itu pasang dengan hujan terjadi. Saya tahu. Nah, kalau misalnya peta ini kita rancang, maksud saya begini, apakah tidak bisa sobat merencanakan sebuah alur yang kemudian menjadi sebuah siasat untuk mengalirkan, membagikan debit air? Itu di dalam pengairan itu di Cipta Karya di PUPR itu ada namanya retensi. Kolam retensi, detensi, sama kolam tendon. Nah, retensi itu dia bikin kolam besar untuk aliran itu yang tadi kau punya maksud itu kita alirkan kemana untuk menampung. Kolam retensi itu menampung untuk menyerapkan ke dalam tanah supaya menjaga air tanah. Itu kolam retensi. Dan di video saya yang 45 menit itu saya sudah jelaskan di situ. Itu di mana? Makanya kita bicara daerah yang bisa dibuat itu salah satunya. Nah, itu harusnya dibahas itu bukan pompa gitu. Itu salah satu itu bisa seperti begitu. Tapi kalau misalnya itu masih melebihi karena faktor ini tidak terlalu tinggi, ya kan? Tidak terlalu tinggi, memang fungsi itu tetap sebagai standar. Pompa itu sebagai standar solusi untuk mengatasi kondisi daerah itu sebagai darurat, makanya saya bilang tapi kalau kita sudah mengalirkan
kita sudah membuat tendon, retensi, kita retensi untuk Oke, menyerapkan retensi ini- supaya pada saat musim retensi kering ini seperti Merauke yang tidak sudah kering. dibangun bendali-bendali itu kan Oh retensi iya, itu. Iya. ya. Jadi itu salah satu yang di video saya itu awal itu saya ceritakan bagaimana itu yang di Nah. Kelapa Lima itu ada daerah rendah yang di depan ini Simpati itu PT Simpati, ada perumahan PT Simpati Sudah yang dibangun perumahan. di Itu Kudapan. sudah ditutup. Iya, tidak, tapi di sananya masih luas. Itu Di sangat sebelahnya besar. sudah kali. Oh tidak. Dia sudah bangun itu, sekarang dia sudah timbul. Sekarang begini, ini kan jalan, ini ruko Simpati, di sininya dong ada bangun, di belakangnya itu masih kosong besar itu kawan. Nah itu tanahnya siapa? Kalau itu air yang mau keluar ke trans itu, tapi saya lihat itu mereka sudah bikin, sudah bikin drainase menuju sampai ke tempat itu. Karena saya belum dapat informasi perencanaan pembangunannya, saya ada curiga apakah mereka mau bikin retensi di situ, ya kan? Kalau mereka bikin retensi di situ, tinggal lihat pada saat itu retensi itu dibikin, salah satunya fungsinya untuk misalnya wisata nanti, ya kan? Oke, Sama boleh penyerapan air, ya kan? Terus mungkin kolam ikan nanti untuk pancing dan lain sebagainya, itu manfaatnya sangat luar biasa. Dan untuk menampung di air. sebelah Simpati Ya, itu. ya di sebelah Simpati itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan ke sana dan pada saat pelaksanaannya nanti terus terjadi hujan, dia masih belum nampung, solusi jalannya terakhir bikin penampungan lain, misalnya di daerah Kaliweda itu ada. Contohnya begini. Itu di kuburan yang di pantai sana. Itu ada daerah rawa yang bekas galian ini. Di situ juga apakah bisa dibikin retensi nanti, tergantung dari tata ruang, ya kan? Tata ruang pemerintah daerah kan sudah ada itu. Itu apakah mereka bisa membuat itu sebagai rencana untuk retensi? Itu kalau dengan peta itu kan kita sudah sangat bisa lihat kan, mana yang masih kosong, mana yang tidak, mana yang kita bisa itu langsung gambar dengan master plan perencanaan keseluruhannya. Jadi akhirnya kota Merauke itu berkembang dengan kotak-kotak. Oke. Jalan yang berarti rapi. ini berbicara ketika itu harus dibangun. Nah, ketika sobat bikin peta itu kan pasti setahu saya itu kan ada bendali-bendali dibangun di dekat wilayah-wilayah Merauke itu. Sangat kelihatan semua. Ada kelihatan. tidak? Tidak ada sebelum. Jadi di daerah Wasur itu tidak ada. Kalau di Wasur ada. Nah, ini kan maksud saya dialirkan ke Wasur, apa memungkinkan tidak? Itu sangat besar biayanya. Karena itu pembebasan sangat luar biasa dan itu tidak signifikan untuk melakukan ke sana kalau dari analisa saya. Ya kan? Jadi permasalahannya sudah itu dia keluar ke sana atau supaya untuk menahan air, dia tidak terbuang air tawar itu, supaya untuk menjaga air tanah. Saya usulkan, tapi mungkin PUPR dengan pengairan ini ya, itu saya pikir mereka sudah sangat memahami itu. Kalau itu sudah ada, itu mungkin alternatif membuat retensi itu. Tinggal bagaimana lokasi tanah yang dipilih. Lokasi tanah yang dipilih itu sudah kalau ditanya kepada saya ya, yang bukan punya kapasitasnya, saya sudah punya usulan. Di daerah ini bikin, di daerah ini bikin, di daerah ini tanah siapa, tinggal pembebasannya berapa. Dan kalau kita bikin retensi itu, ada tanah-tanah pemerintah yang kira-kira kurang bagus sekarang itu, galiannya itu kita bisa pakai alihkan untuk menutup legukan yang terjadi di sana kan. Itu solusinya, Ya, solusi sudah. untuk Itu sudah ada perencanaan itu, saya sudah kalau ditanyakan kepada saya. Apa perlu kemudian pemerintah dengan kemampuan mengintervensi masyarakat untuk wilayah-wilayah yang dibebaskan, dalam arti bahwa wilayah-wilayah dibebaskan untuk tadi bermanfaat sebagai daerah resapan, perlu tidak? Sekarang begini, apakah skenario itu bisa dibangun tidak? Harus dilakukan. Kalau misalnya dari analisa itu terjadi, ini kan untuk kota yang nyaman ke depannya. Sayang kan, ini kota Merauke seperti itu dia tumbuh begitu saja. Aduh kali sayang kawan. Ya kan, sedangkan kita punya kemampuan untuk mengeksekusi itu ada. Ya kan? Kenapa kita tidak tata dari sekarang, daripada dia tumbuh dengan jalan miring sana. Berarti itu memungkinkan. Sangat memungkinkan. Karena ini untuk kepentingan umum. Tidak, tetap kesepakatan dari pemilik tanah. Sejauh aturan itu dipakai sesuai dengan itu. Konsep pemikirannya adalah pemerintah mengintervensi bahwa ini untuk kepentingan umum. Iya. Sekarang begini, umum, saya tetap pikir dengan mengembalikan hak-hak tadi.
Saya pikir begini, orang semua akan tertarik di mana kita bikin peta itu, kita tanamkan 3 dimensinya di atas. Inilah yang akan kita buat. Dan dia punya daerah itu menjadi daerah yang bagus, ya kan, yang tertata dengan. Saya pikir orang dengan sukarela akan kasih, apalagi hak-haknya dipenuhi. Tidak sukarela. Iya, maksudnya dengan sukarela memberikan dengan pergantian yang sesuai toh, dengan gitu kan. pengertian yang baik Saya bahwa pikir, ingin Merauke maju ya. iya. Gini, kita bisa tampilkan ini, kita akan membangun master plan-nya seperti baru kita tampilkan di video bahwa ini nanti daerah resapannya seperti ini, nanti di sini bisa jadi tempat wisata, bisa jadi ini. Saya pikir orang akan menarik seperti kau menampilkan 3 dimensinya. Kau punya lapang mandala itu. Baik. Gitu. Ini kan sobat di Bandung. Apakah pemerintah Bandung di dalam mengambil tindakan atas sebuah kebijakan kepentingan umum dengan mengintervensi masyarakat seperti penataan kota Bandung ini, menurut saya banyak arsitekturnya, banyak orang-orang hebat, tapi sejauh ini kotanya belum tertata baik. Apa persoalan? Jadi saya bilang begini. Persoalan Kembali lagi ya. di mana? Oke. Kembali lagi saya bilang, semua aturan untuk eksekusi hal-hal seperti itu semua sudah ada aturannya di atas. Tinggal bagaimana kita intervensi di bawah. Jadi kita ini sudah 75 tahun sekarang ini ngebangun. Itu undang-undang atau tata laksana apa itu sudah lengkap semua, kawan. Itu saya tinggal bagaimana kita mengimplementasikan itu di lapangan. Yang sulit sekarang ini tadi saya bilang, sudut pandangnya berbeda, kawan. Kalau kawan ini dengan saya mungkin bisa arahkan satu sudut pandang yang sama, akhirnya kita punya penilaian itu tidak akan bergeser jauh. Ini masalahnya yang saya lihat. Satu lihat dari sudut pandang ini, satu lihat sudut pandang, satu lihat dengan wawasan seperti ini, satu lihat ini menjadi masalah. Ditambah ada interest di situ, ada kepentingan di situ. Itu yang masalah, kawan. Tapi kalau kita melihat secara netral, orang yang netral dan melihat dari sudut pandang yang sama, itu semua akan penilaian tidak akan bergeser jauh, kawan. Berarti tentang suatu masalah. Konsep peta sebenarnya sudah clear. Tapi bagaimana berargumen dan kita punya argumentasi ke mereka untuk meyakinkan mereka. Bisa meyakinkan pemerintah itu utama, karena pemerintah adalah pengambil keputusan. Nah, itu justru harus sekarang kita cari solusinya. Karena solusi untuk banjir misalnya tadi sudah dibahas. Tetapi solusi untuk mengajak pemerintah berkonsentrasi pada pengambilan keputusan, keputusan terbaik untuk penataan sebuah kota. Tidak salah berarti ya, karena aturan regulasi sudah ada bahwa tidak salah kalau dia bisa mengintervensi masyarakatnya untuk kepentingan menata kota kembali, maka orang-orang ini bisa digeser untuk daerah jalur hijau dan sebagainya, itu bisa. Iya. Yang jadi soal berarti kan saya contohkan Bandung ini. Bandung ini kan pada satu sisi mungkin sudah mulai, tapi sisi-sisi yang banyak ini kan belum tertata dengan baik. Ada persoalan tidak terbangun sinkronisasi pemikiran antara perencana dengan pemerintah sebagai pengambil keputusan untuk mengintervensi tadi. Berarti ada miskomunikasi atau kurang intens saja berkomunikasi. Jadi saya lihat begini, kalau menurut saya ini pribadi, itu semua terbentur dari sudut pandang dan kepentingan. Kalau menurut saya, harusnya semua itu sudah bisa sederhana. Berarti harus cari solusinya. Cari solusinya begini. Salah satu yang tadi, bagaimana orang bisa menerima itu dengan contohnya salah satu gitu. Itu drainase yang di Kabupaten Merauke, yang di belakang kantor perhubungan dengan kantor agama, itu ada lahan yang belum dibebaskan. Jadi drainasenya itu tidak selesai karena ada masalah ganti rugi. Sekarang kalau kita bisa berbicara, apalagi tuh saya dengar itu orangnya haji, bergelar haji, ya kan? Selama itu wajar dan kita bisa pergantiannya wajar dan kita bisa memberikan penjelasan yang, contohnya begini. Tapi ini baru pendapat saya karena itu belum dilakukan. Apakah itu sudah dilakukan? Coba tinggal dari pembicaraan nanti bisa koreksi. Kita tinggal menjelaskan, Bapak, ini kalau kita menyelesaikan ini, kalau Bapak bisa membebaskan tanah ini untuk menyelesaikan drainase ini kan dampak banjir ini kan di sana, Pak.
di SMP 1, di SMP 2, di SMP 1 ada sekian orang, ada sekian ini, ya kan? Ceritakan seperti itu terus ini. Bagaimana kita menegosiasi? Intinya di negosiasi. Iya, bagaimana kita membuka hatinya dia? Ini kan persoalan apalagi ini sesuai dengan kita tidak mengurangi haknya dia, tapi kita buka hatinya. Karena apa? Pada saat dia rela itu dan masalah itu terselesaikan, ada nilai amal yang dia mengalir terus. Dan apalagi misalnya dia orang beragama, saya pikir dengan negosiasi seperti, kalau menurut saya ya, saya pikir dia akan dengan sukarela, apalagi dia sudah tercatat amal akan mengalir terus ini. Sudah uang kembali, dapat ganti rugi, gitu. Terus amal dia sukarela begitu, amal dia oh iya betul. Nah ini kalau betul, persoalannya, saudara-saudara di sana ada yang banjir gara-gara kita hanya hitung-hitung rupiah, misalnya kita mau diganti 1 juta, dia minta 2 juta atau 3 juta karena nilai seperti begitu. Yang manfaat uang itu suatu saat akan hilang, tapi manfaatkan amal yang akan mengalir setiap, walaupun dia sudah tidak ada mengalirin, saya pikir dia tidak akan menghilangkan kesempatan itu, kalau menurut saya begitu kan. Baik, itu tahu. Menurut dia, saudara. Dan saudara, terus berikutnya diskusi ini luar biasa. Memang kita sekarang begini, diskusi biasa saja. Ini siapa ya? Sebentar. Jono, salam buat yang kaos putih itu Jono siapa ya? Joko Sedono itu. Oh, Joko Sedono. Oh, terima kasih Mas Joko Sedono. Ya, malam ini saya berkunjung ke wilayahnya Kang Naro di Bandung, dan kami saat ini berada di Grand Pasundan. Ya, kalau dilihat ini situasi malam yang ada di kota Bandung. Menarik sekali bahwa konsep penataan sebuah kota itu tidak lepas dari bagaimana seorang penggiat peta kemudian menawarkan konsep-konsep perencanaannya melalui identifikasi wilayah lewat karyanya di sebuah peta. Oke, sabar, saya kasih ini. Jadi intinya infrastruktur yang ada di Merauke itu sudah mantap, kawan. Gitu? Infrastruktur yang ada di Merauke itu pada dasarnya menurut analisa saya melalui peta itu sudah mantap. Ya, kan? Terus tinggal dimaksimalkan, ya kan? Sesuai dengan perencanaan. Ini saya lihat ada sebagian yang belum beres tuh. Itu kalau sudah beres, menurut analisa saya itu sudah mantap sudah. Yang di 2018 itu dong dapat dana untuk drainase itu toh. Tapi kan dana ini terbatas. Ya kan? Akhirnya selesai itu belum selesai semua. 2020 itu dana yang keluar itu hanya untuk alokasi pengerukan. Ya kan? Untuk melanjutkan drainase itu rencananya di 2020 sekarang. Ya kan? Kalau itu sudah selesai semua itu drainase, saya sudah sangat yakin itu tidak akan masalah. Cuma memang pada saat pelaksanaan saya ada lihat, kawan, ini hanya informasi. Itu di Parokomando. Pada saat dari SMA Jembatan ini, Jembatan SMA Negeri, itu dia mentok ke Parokomando terus dia belok. Itu ukuran drainase dia jadi kecil, kawan. Mengecilnya dimensi. Jadi yang tadinya debit air besar begitu, akhirnya dia tertahan karena dimensi drainase kecil. Itu nanti kalau cek itu dari drainase jembatan SMA, dia mentok ke jalan Parokomando terus dia belok sedikit. Baru dia masuk ke jembatan Parokomando itu, dia tembus ke air masuk. Nah, itu pas dia belok begitu, kenapa bisa kecil begitu gitu loh. Secara aturan buat drainase itu orang PUPR itu setahu itu. Orang-orang PUPR penyempitan itu kalau di penyempitan dimensi itu bisa pecah pembuluh darah. Iya. Jadi tapi apakah mereka penyempitan itu karena ada masalah pembebasan lahan yang tidak terselesaikan, dan penyempitan itu mereka sudah ukur debit airnya tidak akan bermasalah, lain soal. Saya belum hitung sampai ke sana. Tapi kalau orang sudah hitung itu tidak masalah ini dengan penyempitan ini, karena dia hanya menampung air dari Jalan Ahmad Yani, ya kan, dari Jalan Ahmad Yani yang ada pom bensin itu hanya dia kumpul-kumpul dari situ baru dia dorong melewati itu. Kalau dia masih bisa mewakili tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak, itu salah satu masalah gitu, penyempitan itu. Oke, baik.
Saudara, karena ini berhubung waktu, kita sudah berada di penghujung kegiatan, ya, berada di penghujung acara, diskusi ilmiah dengan Kang Naro yang ada di Kota Bandung. Semoga diskusi ini bermanfaat buat kita semuanya dan tetap semangat sehubungan dengan waktu jam istirahat, jam tidur. Jadi ya, itu laki-laki sudah pegang kepala, dia sudah berpikir berat. Akhirnya kita jumpa lagi di lain waktu dan membuat saya selalu harus berpikir. kesempatan. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, karena hanya orang-orang yang berpikirlah yang masih terus bersemangat. Sementara orang yang sudah tidak mulai berpikir itu seperti yang sana itu. Mungkin bisa dilihat. Sebentar, orang yang tidak Beliau berpikir capek. itu Dia si capek. ya, jadi orang yang Perjalanan panjang. malas berdiskusi, ya, ini masih terus kami berada di Kota Bandung pada malam hari. Mungkin saudara bisa melihat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.